Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita jumpa lagi di sesi kelima ya. Di sesi kelima daripada kitab Sugro-Sugro ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang sifatul wujud. Yang mana sifatul wujud ini setelah dijelaskan secara panjang lebar hanya perkara yang tibari, bukan perkara yang real ada di dalam dunia nyata, tapi itu hanya perkara apa namanya yang tibari. Hanya perkara yang iktibari saja, bukan perkara yang real. Ini adalah apa yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Anda jangan apa ya, jangan meremehkan pemahaman kecil, simple yang saya sebutkan di sini. Karena ketika Anda masuk dalam kitab-kitab ilmu kalam level tinggi, kelompok-kelompok selain ahli sunnah akan memperdebatkan pemahaman-pemahaman simple yang saya katakan dalam daurah ini dan yang kalian pahami, dengan arti apa yang kalian anggap benar oleh orang-orang yang lain itu akan dianggap jangan-jangan itu tidak benar, akan ada yang yusyakik. Dan ini adalah saya rasa jika mungkin ditakdirkan satu daripada kalian itu nanti, dan insya Allah akan ada banyak, menjadi seorang mutakalim yang hakiki, kalian akan memasuki fase meragukan semua apa yang sudah kalian fahami ketika awal, dengan arti apa yang saya tahu daripada Habib Ali, daripada guru-guru saya tentang sifat-sifat Allah, tentang hudusul alam, apakah memang itu benar? Karena sampai sekarang kalian tidak pernah mempertanyakan itu kan? Kita ini orang-orang Nusantara ini banyak daripada kita ya. Dan ini yang salah satu yang dikritik salah seorang guru saya kepada saya. Kamu ini Ali Bagir, kamu ini ketika sudah klik dengan satu orang masyayikh, dengan satu orang syekh, kamu itu menganggap perkataan syekh ini benar semua. Kamu tidak pernah mempertanyakan. Jangan-jangan yang ditanyakan guru saya ini, jangan-jangan yang statement guru saya ini salah. Kita tidak pernah mempertanyakan itu. Betul apa tidak? Selama guru kita mengatakan sudah ini benar karena ini perkataan guru, kita tidak pernah kan mempertanyakan itu kan? Jangan-jangan guru saya itu salah. Saya rasa ini masalah penuntut ilmu secara umum. Dan untuk kasus Nusantara, saya rasa itu sedikit lebih ekstrim. Karena itu kita itu terlalu meyakini, oh pokoknya ini perkataan guru saya ya mesti benar. Kita tidak berani untuk mempertanyakan statement guru kita. Kita tidak berani untuk mempertanyakan statement pendiri pondok kita. Jangan-jangan ini salah. Karena kita meyakini hanya dengan mempertanyakan itu kita kurang ajar, ilmu tidak barokah. Ada semacam itu kan? Kita ada semacam itu kita ini. Wala ubari'u nafsi saya itu. Saya pun juga semacam itu. Walaupun saya berusaha sekuat tenaga untuk mengikis hal itu. Ya ini adalah pajak Anda menjadi seorang ulama. Ini adalah pajak Anda menjadi seorang mutakalim. Yang mana semua mutakalim hakiki, amsal Imam Rozi, amsal Imam Ghazali, melewati fase ini. Imam Ghazali sampai melewati fase bukan hanya perkataan gurunya. Imam Ghazali sempat meragukan akalnya. Imam Ghazali sempat meragukan panca inderanya. Oh, saya melihat hal piani. Jangan-jangan ini bukan hal piani. Apakah ada kemungkinan saya ini salah lihat? Yang dalam dunia ini kita kan sering tuh, kita kayak melihat sesuatu ternyata bukan. Kita kenal dengan nama Fata Morgana. Betul apa tidak? Kita lihat seperti ada ternyata bukan
bukan air. Jangan-jangan saya melihat Halpiani, ternyata bukan Halpiani. Saya mendengar sesuatu, jangan-jangan saya tidak mendengar sesuatu. Ini adalah sebuah fase yang kalian mesti melewatinya kalau kalian ingin menjadi seorang ulama. Fase kalian meragukan semua ilmu yang kalian dapatkan dan kalian membina ulang semua ilmu kalian daripada dasar yang paling dasar. Apa itu umurul badihiyah? Jadi kalian membina semua ilmu kalian daripada dasarnya lagi. Tapi bina itu akan kokoh. Semua ulama hakiki melewati fase ini. Khusus Imam Ghazali sedikit ekstrim, Imam Ghazali, karena beliau mempertanyakan hatta akalnya. Jangan-jangan akal itu bisa terpatahkan. Beliau coba mematahkan akal daripada kanan, kiri, depan, belakang, daripada kasyaf, daripada karomah, daripada mimpi. Semuanya nihil, tidak bisa. Akal tidak bisa dipatahkan. Dan beliau sudah sudah berusaha untuk itu, tapi beliau sampai di dalam sebuah kesimpulan akal tidak bisa untuk dipatahkan. Keyakinan Imam Ghazali akal tidak bisa dipatahkan jauh lebih kuat daripada keyakinan kita akal tidak bisa dipatahkan. Kenapa? Karena kita meyakininya mungkin dengan dalil yang simpel. Imam Ghazali benar-benar mengalami fase ini dan berusaha untuk mematahkan akal. Tapi tidak sampai benar-benar bisa mematahkan akal. Imam Ghazali sampai pada fase meragukan panca inderanya. Wahakada. Jadilah hujjatul Islam. Jadilah hujjatul Islam. Lah kita tidak. Kita ini mungkin hujjatul bojo, hujjatul istri. Kadang istri kita itu menang debat dengan kita ya. Ya ini apa ya? Menjadi ulama itu tidak semudah apa yang kalian pikirkan. Menjadi ulama itu kalian harus benar-benar mempraktekkan ilmu kalian, harus benar-benar masuk di dalam pertikaian, harus masuk di dalam para penuntut ilmu. Kalian harus ihtikak. Apa ihtikak itu? Bercampur, berjumpa. Jangan tidak bisa menjadi ulama hanya bertemu dengan orang-orang Banjar tok, tidak bisa. Kalian harus keluar, ketemu ulama Jawa, ketemu ulama Sumatera, ketemu ulama Sulawesi, ketemu ulama Malaysia, ketemu ulama Thailand. Di setiap tempat ini ada ulamanya masing-masing kan, ketemu. Hampir semua ulama rehlah ya akhi. Al-Jurjani kana yarhalun ke Turki, ke Mesir, ke ini, semuanya semacam itu. Imam Razi kana yarhal ke Uzbek, sampai Imam Razi itu punya kitab namanya Munadarat Mawaro An-Nahar. Munadarat Mawaro An-Nahar hanya untuk berjumpa ulama-ulama kemudian berdebat. Dibukukan perdebatannya, ketemu ulama Irak, ketemu ulama ini, ketemu ulama ini, ketemu ulama ini. Terus hakadha iktasaba laqabal imam. Baru dikatakan apa? Imam. Lah kalau kita ini makmum terus, tidak pernah tidak pernah imam, karena kita tidak mau untuk rehlah, tidak mau ketemu dengan orang. Menjadi ulama bukan perkara yang mudah. Itu adalah perjalanan seumur hidup yang kalian arungi sampai kalian mati. Menjadi ulama, setelah menjadi ulama tidak mudah. Kalian harus terus mencek ilmu kalian. Kalian harus terus belajar, kalian harus terus mengajar sampai mati. Tapi bosan tidak ada masalah. Kalian mengajar bosan, istirahat, besok belajar lagi. Dan proses itu harus kalian ulangi beribu-ribu kali. Belajar bosan, istirahat, belajar lagi. Belajar bosan, istirahat, belajar lagi. Terus diulangi sampai kalian mati. Sampai kalian mati. Baru mungkin kalian jadi ulama. Cuma kalau kalian belajar di Darussalam 9 tahun, 10 tahun, istirahat, tidak bisa. Itu bukan menjadi ulama. Ya sudah, kalian hanya berguna untuk keluarga kalian. Ulama tidak. Ulama adalah orang yang berproses di dalam menuntut ilmu, mulai awal sampai mati. Itu yang namanya ulama. Wallahu a'lam. Jiddan. Setelah kita mengetahui tentang masalah wujud, sekarang kita akan masuk ke sifat yang selanjutnya. Ada yang mau bertanya sebelum saya masuk dalam sifatul qidam wal baqa? Ada yang mau bertanya? Ada? Silakan.
Ada sekitar 4 pertanyaan di sini. Banyak sekali. Silakan. Habib mau bertanya, orang yang berkata Allah ada di tempat di mana-mana, apakah itu perkataan mujassimah? Gini, kadangkala ada di mana-mana itu, saya rasa itu statement-statement yang perlu dijelaskan lagi. Kadangkala ada orang itu bermaksud loh ya, Allah berada di mana-mana, maknanya Allah mengetahui segala hal, seperti Allah berada di mana-mana. Wadah ya. Ada yang menginginkan semacam itu. Ada yang mengatakan semua ini adalah representasi daripada Allah. Semua ini adalah madzohir, manifestasi daripada Allah. Karena itu, Anda itu madzohir Allah, madzohir Allah, madzohir Allah. Allah ada di mana? Mana? Penampakan Allah ada di mana-mana. Kadangkala semacam itu. Ada lagi yang bermaksud Allah itu merasuk. Jadi Allah itu menyebar, zatnya Allah itu menyebar di segala arah. Itu namanya Jahmiyah. Jadi Allah itu ada di mana-mana. Itu statement yang memiliki beberapa makna. Anda mesti bertanya apa yang Anda maksud secara spesifik. Allah ada di mana-mana. Apa? Apakah Allah mempunyai tempat dan Allah bisa berada dimanapun? Itu mujassimah. Apakah Allah menyebar di semua tempat? Jahmiyah. Apakah semua ini adalah madzohir daripada Allah? Wahdatil wujud. Apakah Allah mengetahui segala hal dimanapun itu? Ini mazhab ahli sunnah wal jamaah. Anda ingin yang mana? Ditanyakan lebih jelas. Karena itu ilmu kalam itu perlu kejelasan. Jangankan ilmu kalam, hubungan antara kau dan aku itu juga apa namanya? Itu juga perlu kejelasan. Wallahu a'lam. Silakan. Pertanyaan kedua, apa dalil wujud Tuhan sebelum adanya hawadits? Apakah adanya sesuatu yang hadis atau adanya alam diperlukan untuk menunjukkan eksistensi Tuhan? Memang untuk menunjukkan dalil itu, jika ada dalil ada madlul. Bukan maknanya jika tidak ada dalil sesuatu itu tidak ada. Wadah ya. Contohnya pelang, ada kan biasanya kalau kita itu mau ke Kalua, ada semacam signboard kan, Kalua terus, signboard Kalua terus itu tanda keberadaan Kalua, betul apa tidak? Oke, jika tidak ada signboard itu, apakah Kalua tidak ada? Hah? Apa? Hah? Tetap ada, tetap ada. Dengan arti jika tidak ada alam semesta, tidak ada yang menunjukkan kepada Allah. Tapi tidak ada yang menunjukkan kepada Allah, tidak mesti Allah itu tidak ada. Allah ada, cuma tidak ada yang menunjukkan kepadanya. Itu saja, tidak ada masalah dan tidak diperlukan. Oh, tidak ada selain Allah. Siapa yang mau ditunjukkan oleh Allah tentang keberadaannya? Tidak ada, memang tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menciptakan alam semesta, baru pada saat itu Allah ingin menguji makhluk dengan cara membuat dan menciptakan beberapa perkara, menunjukkan kepada beberapa sifatnya. Yang faham sifat-sifat itu masuk surga, yang tidak faham tidak masuk surga. Pada saat itu fi'lan al-alam dalilun ala wujudillah. Ketika tidak ada alam, tidak ada dalil kepada kewujudan Allah. Tapi tidak ada dalil kepada kewujudan Allah, tidak maknanya Allah itu tidak ada signboard menunjukkan kepada arah Kalua, bukan maknanya Kalua itu tidak ada. Cukup pemerintah buat signboard, selesai. Tidak menunjukkan Kalua itu tidak ada. Wallahu a'lam. Apakah akidah Atsari atau akidahnya Imam Ahmad bin Hambal itu termasuk ahlu sunnah dan apakah boleh dipelajari? Ada perbedaan loh ya antara akidah Atsari dan akidah Imam Ahmad bin Hambal. Saya rasa akidah Atsari ini, saya pribadi
Itu dijadikan sebuah cara untuk memasukkan akidah Wahabi ke dalam ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada akidah khusus namanya akidah Athariyah, tidak ada. Tidak ada akidah khusus namanya akidah ahlul hadis, tidak ada. Yang ada torikoh kepada akidah. Jadi contohnya sifat 20 ini. Sifat 20 ini Anda bisa mengetahuinya, cara pendekatannya melewati akal. Kadangkala beberapa ulama cara pendekatannya melewati Quran. Ada lagi cara pendekatannya melewati hadis. Maknanya adilah-adilah yang digunakan dominan hadisnya. Adilah-adilah yang digunakan dominan Qurannya. Adilah-adilah yang digunakan dominan akalnya. Ada lagi adilah yang digunakan dominan kasyafnya. Tapi akidahnya tidak berbeda. Akidah ahli sunnah tidak berbeda. Selama Anda mengklaim diri Anda ahli sunnah, akidahnya itu satu. Cuma kadangkala untuk sampai ke dalam ahli sunnah, Anda menggunakan akal, Anda menggunakan Quran, Anda menggunakan hadis, Anda menggunakan kasyaf. Lihat ya, dalam ilmu mantik dikatakan bahwasanya sesuatu yang benar, Anda akan mendapatkan ribuan dalil untuk sampai kepadanya. Sesuatu yang salah, Anda tidak akan mendapatkan satu dalil pun untuk sampai ke sana. Yang ada hanya syubhatu dalil. Kita di Indonesia selalu mendengar banyak jalan menuju Roma, betul apa tidak? Banyak jalan menuju Roma, sama. Banyak jalan menuju akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi Roma hanya satu. Akidah ahli sunnah wal jamaah hanya satu. Anda boleh sampai ke sana dengan pesawat, Anda boleh sampai ke sana dengan helikopter, Anda boleh sampai ke sana dengan kapal laut, Anda boleh dengan mobil, tapi Roma, Kalua, Banjar hanya satu. Tidak ada dua daripada itu. Maka akidah Athariyah, kalau memang akidah itu ada, itu hanya torikoh. Itu hanya torikoh daripada ulama untuk menjelaskan akidah, untuk usul di dalam akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah. Sama akidah sufiyah juga hanya cara untuk usul di dalam akidah yang biasanya menggunakan dzauq, menggunakan kasyaf, tapi akidahnya sama, cuma cara Anda sampai tidak menggunakan akal tapi menggunakan dzauq ataupun kasyaf. Ini tidak bisa dikatakan akidah yang asing selain ahli sunnah, tidak. Ini akidah ahli sunnah, jalannya berbeda. Anda mau katakan dia itu akidah sufiyah, akidah athariyah, saya tidak setuju mempunyai nama-nama yang lain, agar tidak disalahartikan bahwasanya ini akidah yang asing selain akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah hanya satu, cara sampainya yang berbeda. Kemudian Wahabi menggunakan akidah athariyah itu untuk penetrasi akidahnya kepada akidah ahli sunnah. Dengan arti kita ini ahli sunnah tapi athariyah. So lihat, kita ini ahli sunnah tapi athariyah. Apa yang Anda maksud dengan athariyah ini? Iya, isbatul yad, istiwa, wajah, kodam, kaki, itu semuanya secara akal tidak bisa. Akal tidak akan bisa isbat yad kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal tidak akan bisa isbat wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi waroda hadhil alfat di dalam akhbar, di dalam hadis, dan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ahli sunnah mengatakan memang Allah mempunyai yad, tapi yad ini sifat. Seperti kudroh, ada sifatul kudroh, ada sifatul yad. Fayad sifatul ma'ani. Mujasimah mengatakan yad sifatul ain. Dia itu fisik, bukan makna, tapi apa? Fisik. Karena itu dikatakan ain, kita mengatakan fisik. Mengatakan apa namanya? Fisik. Lah, beberapa orang tidak bisa memahami perbedaan antara yad ain dan yad sifat. Tapi yad ini ada dalam hadis dinisbatkan kepada Allah. Ahli sunnah sebagian mengatakan yad kembali kepada kudroh, ada yang mengatakan yad sifat yang asing daripada kudroh, tapi dia sifat. Dan sifat yad tidak bisa untuk diketahui melewati akal. Cara untuk mengetahuinya hanya hadis. Karena itu Mujasimah ingin memanfaatkan celah ini dan mengatakan kami mengambil hadis ini, mengambil sifat ini daripada hadis.
tapi dengan makna yang berbeda yang diakui oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Sedikit dakik. Di situ tempat tergelincirnya banyak banyak orang-orang ketika mengatakan bahwasanya akidah athariyah. Yang mana sudah akidah athariyah dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal tidak mempunyai akidah yang asing. Akidah Imam Ahmad bin Hambal akidah tafwid, akidah ahli sunnah wal jamaah sama. Tapi Imam Ahmad bin Hambal dan ahli hadis dijadikan tameng oleh Wahabi untuk take over nama ahli sunnah wal jamaah daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan ahlul hadis dan Imam Ahmad bin Hambal buraun min hadza. Ada beberapa ahlul hadis terkontaminasi mujassimah ada. Tidak semua ahli hadis Asy'ariyah tidak. Ada Ad-Darimi, imamun fil hadis, imam mujassimah. Qadi Abi Ya'la, seorang Hambali ma'ruf, sahibul qaul, faqihun, mujassim. Syekh Said mengatakan Ibnu Qudamah, ini pendapat Syekh Said. Ibnu Qudamah, faqihun ma'ruf. Habaib suka dengan Ibnu Qudamah ini. Kila annahu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kila. Saya juga tidak yakin itu. Mujassim menurut Syekh Said Foda. Jadi apa ya? Imam Ahmad bin Hambal dan mazhabnya sering disalahgunakan untuk melegitimasi mujassimah dan penetrasi mujassimah kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Wal haqiqah Imam Ahmad bin Hambal suci daripada hal-hal yang dituduhkan oleh mujassimah kepadanya. Dan ada seorang, dan memang ya ulama-ulama mazhab Hanabilah banyak terkontaminasi mujassimah. Karena itu kita mengatakan ahli sunnah itu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, wa Fudolaul Hanabilah. Fudolaul Hanabilah, orang-orang yang baik daripada Hanabilah. Kita tidak pernah mendengar Fudolaul Syafi'iyah. Kita tidak pernah mendengar Fudolaul Hanafiyah. Kita tidak pernah mendengar Fudolaul Malikiyah, tidak pernah. Yang ada Fudolaul Hanabilah, karena memang mazhab Imam Ahmad bin Hambal bermasalah. Kenapa? Banyak ulamanya terkontaminasi mujassimah, sampai di dalam beberapa zaman itu antara yang benar dan yang salah lebih dominan yang salah. Di dalam mazhab Syafi'i memang ada mazhab Syafi'i terkontaminasi, ulama-ulamanya ada yang mujassimah, ada yang Mu'tazilah, tapi sedikit sekali. Sedangkan di mazhab Hanabilah itu bisa sampai 50-50, bisa sampai 40-60. Karena memang mazhab Imam Ahmad bin Hambal ini bermasalah. Bukan mazhabnya, tapi rijalul mazhabnya. Ibn Taimiyah, Qadi Abi Ya'la, Ibn Qudamah, fulan wa fulan wa fulan, semuanya apa? Banyak yang yuto alaihi alamatul istifham. Karena itu ulama-ulama mengatakan wa fudolaul Hanabilah. Silakan. Ya, terakhir, Beb. Adakah catatan mengenai kapan masuknya paham-paham seperti wahdatul wujud atau sejenisnya ke bumi Nusantara, dan siapa yang membawanya? Itu saya kurang tahu, yang membawanya siapa, mulai masuk siapa, tapi saya rasa sudah lama. Saya rasa sudah lama mazhab ini masuk di Nusantara, saya rasa lebih daripada 100-200 tahun yang lalu. Karena ada beberapa cerita-cerita itu mengarah ke sana ya, mengarah ke sana. Adapun mazhab wahdatul wujud ini sudah ada jauh sebelum Islam. Beberapa filosof sebelum Islam itu meyakini wahdatul wujud. Makna wahdatul wujud meyakini yang wujud itu hanya satu. Lah, kemudian tatbik siapa wujud yang satu ini mungkin ada ikhtilaf. Sebagian mengatakan yang wujud satu ini adalah alam semesta. Selain alam semesta tidak ada. Itu pun juga wahdatul wujud. Ada lagi yang mengatakan yang wujud itu hanya Allah. Selain Allah itu tidak ada. Itu pun juga wahdatul wujud. Ada lagi yang mengatakan yang ada itu hanya kefahaman kulli. Itu pun juga wahdatul wujud. Banyak sekali macam-macam daripada wahdatul wujud. Dan dulu seperti Hallaj itu dibunuh, dipenggal karena
terindikasi hulul wal ittihad. Padahal Syekh Said Qoda mengatakan halak itu adalah benih-benih daripada wahdatil wujud. Kalau memang dia benar wahdatil wujud, tidak akan dibunuh. Karena wahdatil wujud muslim, hulul wal ittihad kafir. Cuma pada saat halaj itu wahdatil wujud masih belum jelas apa itu. Karena itu oleh para ulama dibunuh karena dianggap murtad. Coba pada saat itu wahdatil wujud sudah jelas seperti sekarang, seperti zamannya Ibn Arabi, niscaya tidak akan dibunuh. Seperti Ibn Arabi, Abdul Ghani An-Nabulsi, Mulla Jami, Ibnu Sabain, semuanya adalah punggawa-punggawa wahdatil wujud, ulama-ulama wahdatil wujud, dan tetap kita mengatakan huwa muslim, tapi tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Sekarang sudah jelas mana ahli sunnah, mana wahdatil wujud, mana wahdatil syuhud, mana hulul, mana ittihad. Semua ini sudah apa namanya terbezakan. Dan itu sudah ada sejak zaman dulu. Masuknya ke Indonesia kapan? Ya wallahu a'lam. Itu mungkin perlu peneliti-peneliti yang kompeten untuk melihat itu daripada manuskrip-manuskrip yang ada. Wallahu a'lam. Sudah? Siapa lagi? Ada yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Muhammad Kifli dari Kelua. Muhammad Kifli. Nggih. Kan kata Habib, Tuhan itu tidak dinisbahkan dengan bergerak dan diam. Betul. Jadi Tuhan itu gimana, Habib? Hah? Jadi Tuhan itu ngapain, Habib? Apa, Habib? Dulu itu ada yang tanya semacam ini, seorang ada cerita di dalam kitab ya nih. Kan persis semacam Anda ya nih. Sekarang ini Allah sedang apa? Ada satu ulama mengatakan, kamu berdiri, kamu duduk. Lah sekarang ini Allah sedang membuat Anda duduk, membuat Anda apa namanya? Berdiri ya nih. Jadi begini, kita tidak bisa untuk mengetahui Allah ini apa? Allah ini sedang apa? Kita cuma mengetahui kulla yaumin huwa fisyan. Allah mempunyai urusan-urusan uluhiyah. Lah urusan uluhiyah ini apa? Kita tidak tahu. Kita cuma mengetahui Allah mencipta, Allah mengatur, Allah ini. Apa yang Allah atur? Semua alam semesta. Secara spesifik apa? Ya alam semesta. Secara spesifik mengatur arskah sekarang, mengatur alam semesta. Ya wallahu a'lam. Nanti kalau ketemu saya tanyakan. Kita ini harus sadar, kita ini manusia. Kita manusia, kita tidak tahu detail masalah uluhiyah. Karena itu, sekejap lagi kita akan masuk sifatul salbiyah. Kita tidak mengetahui kecuali perkara-perkara yang penafian. Allah tidak bergerak, Allah tidak diam. Allah tidak punya anak. Allah tidak punya orang tua. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Terus Allah apa? Ya wallahu a'lam. Masalah isbat, kita cuma mengetahui isbat 7 sifat saja. Kudrah, iradah, ilm, haya, sama basor, kalam, sama af'alullah. Af'al pun kembali kepada sifatul ma'ani ini. Secara umum kita hanya mengetahui 7 ini yang ada pada Allah. Selain itu kita cuma mengetahui Allah mempunyai segala keagungan. Di atas itu, wallahu a'lam. Anda tanya lebih dari itu kepada ulama manapun, dia tidak akan tahu. Karena memang itu batasan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita mensucikan Allah selain dengan isbat, kita dengan menafikan. Dan menafikan di dalam ahli sunnah detail. Karena itu saya mengatakan Allah tidak diam, Allah tidak bergerak, Allah tidak ini, Allah tidak ini, Allah tidak ini. Anda tanya, lah terus Allah kenapa? Anda bertanya saya isbat, saya tidak tahu. Karena isbat dalam ahli sunnah itu global. Kita hanya tahu 7. Setelah itu kita mengatakan Allah mengatur dunia ini. Bagaimana? Wallahu a'lam. Karena saya tidak pernah mengatur dunia ini. Anda tanya bagaimana? Wal kaifu
Majhul. Wal kaifu apa namanya? Majhul. Bagaimana cara Allah mengatur dunia ini? Tidak tahu. Karena itu ada satu Ibrahim bin Adam atau siapa dikatakan, sekarang Allah sedang apa? Sekarang Allah sedang membuat kamu duduk, membuat kamu apa namanya? Berdiri. Ini adalah salah satu daripada apa yang Allah lakukan pada saat itu. Tapi apakah hanya itu? Tidak. Sebab itu kita mengatakan Allah sedang mengatur dunia ini. Allah yudabbirul amr. Yudabbirul amr. Bagaimana? Ya wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Ini umurun ilahiyah. Kita cuma beriman kepada perkara yang gaib. Kita tahu Allah itu ada. Allah menciptakan alam semesta. Allah mengatur alam semesta. Bagaimana Allah itu mengatur dan apa saja yang diatur setiap detik? Hadza wal kaifu majhul. Akal manusia tidak sampai situ. Dan yang bisa kita lakukan pada saat ini hanya tanzih. Hanya tanzihullah. Dan tanzih di dalam mazhab ahli sunnah detail. Isbat global. Mazhab Mujassimah isbat detail. Tanzih global. Anda kalau tanya Wahabi malam-malam Allah sedang apa? Turun kepada sama udunnya. Iya turun. Kenapa? Karena mereka itu hal-hal semacam ini apa? Detail. Karena isbatnya detail. Anda tanya ahli sunnah seperti saya, ya wallahu a'lam, saya tidak tahu. Karena hada mablagu ilmi. Dan Anda tanya ahli sunnah manapun, dia pun akan tanya, akan jawab apa? Sama. Malah Anda kalau tanya saya Said, Allah sedang apa sekarang? Sedang mukul kamu ini. Ya, sedang mukul kamu. Wallahu a'lam. Silakan. Kiranya untuk sesi pertanyaan cukup sampai di sini. Sampai di sini? Iya. Karena mungkin waktu tersisa maksimal 25 menit maksimal. Oke. Jayid, sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu apa? Sifatus salbiyah. Sifatus salbiyah adalah macam yang kedua daripada sifat-sifat. Karena ada 4 macam sifat. Yang pertama adalah sifatun nafsiyah. Yang kedua adalah sifatus salbiyah. Yang ketiga adalah sifatul ma'ani. Yang keempat adalah sifatul ma'nawiyah. Adapun sifatus salbiyah adalah sifat yang didahului dengan kata-kata tidak. Setiap sifat yang didahului dengan kata-kata tidak namanya salb. Karena dia menafikan. Sebab itu setiap terjemah daripada sifat salbiyah diawali dengan kata-kata tidak. Dan kata-kata tidak ini bukan perkara yang real, dia perkara yang iktibari juga. Seperti kalau saya mengatakan Ustadz Halpiani tadi tidak makan. Tidak makan ini apa? Coba beri saya tidak makan. Apa tidak makan ini? Kita tahu makan. Kita menafikan makan daripada Ustadz Halpiani. Menjadi tidak makan. Inilah hakikat daripada sifatus salbiyah. Dan sifatus salbiyah ini sesuatu yang sangat penting di dalam mengetahui uluhiyah. Dan kita sebagai ahli sunnah ketika berbicara dalam sifatus salbiyah, kita ini menggunakan kedetailan di dalam sifatus salbiyah. Ini adalah uslubun Qur'ani. Di dalam Al-Quran kita selalu mengatakan la yattakhidz shahibatan walada lam yalid walam yulad la ta'khuduhu sinatun wala naum. Dalam hadis innakum la tad'una a'ma wala asom. Nah, lihat, ada penafian Allah itu tidak buta dan tidak tuli. Ya memang begini cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ibn Taimiyah tidak suka. Kamu kalau memuji semacam itu yaitu bukan pujian. Bagaimana kalau kamu datang ke raja, ke bupati, ke gubernur, kamu mengatakan, "Wih gubernur, kamu bukan tukang becak. Kamu bukan pengemis, kamu bukan penjahat." Itu memuji atau ngelok nih? Itu memuji atau memaki? Itu memaki kan? Saya ngomong ke imamnya ini, "Imam, kamu itu bukan pencuri." Tuh, kamu menuduh saya mencuri uang masjid kah? Kok tiba-tiba kamu mengatakan kamu itu bukan pencuri? Loh iya. Kamu jangan mengkiaskan Allah dengan makhluk. Makhluk digitukan marah, tapi Allah digitukan apa namanya? Senang. Rata-rata banyak orang, banyak kelompok-kelompok selain ahli sunnah mempunyai masalah di dalam menyamakan Allah dengan makhluknya.
Syekh Said Foda itu beberapa hari yang lalu menulis sebuah post bahwasanya pendeta-pendeta Nasrani mempunyai masalah di dalam menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan ini pun masalah di dalam wahdatil wujud dan masalah di dalam mujassimah. Ada semacam keserupaan antara Allah dan makhluknya. Nanti insyaallah akan saya jelaskan ketika kita membahas mukhalafatun lil hawadis. Jadi, yang namanya sifatun salbiyah adalah semua sifat yang didahului dengan kata-kata tidak. Tugasnya menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang pertama adalah apa namanya? Al-Qidam. Al-Qidam. Sifat yang pertama bagi Allah dalam sifatus salbiyah adalah apa? Al-Qidam. Apa itu Qidam? Qidam itu tidak ada awal. Sebenarnya kata-kata Qidam itu bisa dipahami kalau kita sudah memahami makna wujud bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan yajibu 'alallahi wujud, yajibu li maulana Subhanahu wa taala al wujud. Yang mananya wujud bagi Allah itu wajib. Maknanya wajib adalah antara wujud dan Allah tidak pernah bisa terlepas. Tidak pernah bisa terlepas. Dengan arti tidak ada satu waktu pun bagi Allah tidak mempunyai sifatul wujud di masa lampau atau masa akan datang atau masa sekarang. Ketidakbisaan terlepas wujud dan Allah pada masa lampau itu namanya Qidam. Dengan arti sejak dulu Allah itu sudah ada. Kata-kata dulu macam mana ya? Kata-kata Qidam atau Qadim itu bisa diungkapkan untuk dua makna. Dengan arti lama. Jadi saya itu ada pelajar-pelajar saya daripada program Mahu yang sedang saya saya asuh sekarang ini online, datang ke saya ini ikut Mahu ya Habib, dan saya sudah ikut antum sejak tahun 2000. Maknanya anta ini minal kudama. Minal apa namanya? Minal kudama. Apa artinya? Apa artinya kudama? Orang-orang senior, betul apa tidak? Saya ini di Darussalam Mundul Qadim. Apa artinya? Hah? Sejak lama. Lama itu maknanya sudah lewat waktu yang lama. Tapi ada awalnya apa tidak? Ada awalnya. Saya sudah 10 tahun, saya sudah 15 tahun. Masya Allah, Qadim, Qadim, sudah lama. Jahit. Qadim itu digunakan untuk mengungkapkan lewatnya waktu yang lama. Kadang-kala itu saya guyonan sama teman-teman saya. Kamu di pondok sudah kapan? Oh, saya mundul Qidam. Mundul apa namanya? Mundul Qidam ini maknanya sudah lama. Kemudian Qidam ini juga bisa diartikan tidak ada awal. Allah Qidam dengan makna tidak ada awal. Bukan Qidam dengan makna sudah lewat waktu yang lama. Bukan semacam itu. Karena Allah tidak mempunyai waktu. Sebab itulah dikatakan Qadim adalah lafaz untuk mengungkapkan ketidakadaan awal bagi Allah. Selama Allah itu tidak ada awal, Allah itu keluar daripada zona waktu. Allah tidak punya waktu. Karena setiap yang ada waktunya itu pasti ada awalnya. Karena waktu itu sendiri diambil daripada perubahan yang ada awalnya. Apa itu waktu? Waktu dikatakan waktu itu adalah sesuatu yang diambil daripada perubahan. Contohnya 1 detik. Dulu tuh Syekh Abu Gus mencontohkan 1 detik. Kan 1 detik kan ada kan mikdar 1 detik. Mikdar ini ukuran kenapa kok ini dikatakan 1 detik? Diambil dari mana? Dimisalkan diambil daripada lompatan kelinci. Sekali kelinci melompat, waktunya itu 1 detik. Lah, waktu kelinci melompat itu diambil, diabstraksi menjadi sebuah
satuan waktu. Kalau segini itu maknanya satu detik. Setiap 60 kali 1 menit. Setiap 60 kali 1 menit satu jam. Maknanya yang namanya waktu itu diambil daripada lompatan. Dan lompatan itu perkara yang hadis kan? Kelinci dulu tidak melompat kemudian melompat. Dulu tidak ada kemudian ada. Maknanya waktu itu diambil daripada perkara yang hadis. Sedangkan Allah perkara yang qadim. Tidak mungkin perkara yang hadis bisa untuk membatasi, mengukur perkara yang qadim. Karena qadim tidak ada batas. Yang hadis ada batas. Sebab itu Allah keluar daripada zona waktu. Allah tidak punya waktu. Sejak dulu Allah tidak punya awal. Selama Allah tidak punya awal, secara otomatis Allah tidak punya akhir. Yang tidak punya awal pasti tidak punya akhir. Karena adanya akhir itu perlu waktu. Dan dari awal Allah sudah keluar daripada zona waktu. Awal dan akhir perlu waktu. Selama Allah tidak punya waktu, Allah tidak punya awal dan tidak punya akhir. Awal dan akhir ini, tidak punya awal, tidak punya akhir ini, sebenarnya Anda itu sudah memahami daripada wajibul wujud. Karena Allah itu punya awal dengan arti di zaman lampau antara Allah dan wujud bisa terlepas. Allah punya akhir, maknanya di masa akan datang antara Allah dan wujud bisa terlepas. Sedangkan dari awal kita meyakini antara Allah dan wujud tidak mungkin terlepas. Maknanya Allah tidak punya awal dan tidak punya akhir. Cuma di dalam akidah tidak cukup, lawazim itu tidak cukup. Karena kadangkala orang itu tidak paham. Kita manusia dengan arti jiwa itu ada awalnya, tidak ada akhirnya. Jiwa manusia abadi seperti surga dan neraka. Karena itu jiwa manusia itu tidak akan hancur. Yang mati itu bukan hancurnya jiwa, enggak. Mati itu lepasnya, keluarnya roh daripada tubuh. Apakah ketika kita mati roh kita hancur? Tidak. Roh kita kan di alam barzah kan? Di alam barzah kita ditanyai, man robbuka, man apa namanya? Man nabiyuka. Sampai ada orang yang guyonan ya nih, yang apa namanya? Kalau mati nggak ditanyai, kalau mati ngopi terus mati nggak ditanyai malaikat. Bukan man robbuka, man robusta. Man apa namanya? Man robusta, tapi diguyoni semuanya itu. Man robbuka, loh itu menanjakan roh itu tidak mati ya. Ketika Anda mati, roh Anda berpindah tempat dari alam dunia ke alam barzakh. Dari alam dunia ke alam barzakh. Nanti ketika hari kiamat dari alam barzakh ke akhirat. Di akhirat ya imma Anda kekal di neraka, ya imma Anda kekal di surga. Tidak akan bisa hancur. Jiwa manusia kekal, neraka kekal, surga kekal, akhirat kekal. Dengan arti ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Tapi tidak ada satupun, ini menurut muktamad ahli sunnah wal jamaah ya, tidak ada satupun selain Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mempunyai awal. Ada yang tidak mempunyai akhir, tapi tidak ada yang tidak mempunyai awal kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya awal tapi tidak punya akhir banyak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu lahu ta'ala al-qidamu wal baqa. Wa illa, ya wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai dua sifat, sifat qidam dan sifat baqa. Kalau Allah wa illa, dan kalau tidak, kalau Allah tidak mempunyai sifat qidam wal baqa,
Apa lawannya kidam? Hadis. Kalau Allah tidak mempunyai sifat kidam, yaitu Allah itu hadis, dan Allah tidak mempunyai sifat bako, yaitu Allah itu fanin, pasti Allah itu muhtajan. Allah itu perlu kepada fa'il. Fa'il itu jika dikatakan fa'il di dalam kitab akidah, maknanya pencipta. Fa'il, mukhassis, mu'athir, kholik, apalagi? Mujid, sama maknanya. Wa illalah kana muhtajan ilal fa'il, muhtajan ilal mukhassis, muhtajan ilal mu'athir, muhtajan ilal kholik, muhtajan ilal mujid, semua maknanya sama. Lah, sesuatu yang memerlukan pencipta itu pasti perkara yang hadis. Setiap sesuatu yang memerlukan pencipta pasti itu adalah perkara yang baru. Karena arti mencipta banyak orang itu tidak paham apa itu arti mencipta. Arti mencipta ya, hati-hati ya. Ini madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Arti mencipta adalah mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dulu tidak ada, kemudian eksis dalam dunia nyata. Dulu saya tahun 87 tidak ada. 88 ada. Di dalam dunia nyata tidak ada, kemudian ada. Itu namanya apa? Mencipta. Hati-hati ya, itu namanya mencipta. Ini adalah madzhab ahli sunnah. Ingat-ingat. Karena kalau Anda belajar kitab-kitab ilmu kalam lebih tinggi lagi, makna ini akan diperdebatkan. Apakah memang ini makna mencipta? Atau ada makna lain selain makna mencipta? Karena ketika Anda salah paham terhadap banyak sifat Allah, makna mencipta itu dipertanyakan. Tapi mazhab ahli sunnah secara umum memahami ini adalah makna apa namanya? Mencipta. Dengan arti dulu tidak ada, kemudian ada. Diungkapkan al-ijad min la syai'. Al-ijad min la syai', menciptakan dari ketidakadaan. Dulu manusia, dulu alam semesta tidak ada, diciptakan oleh Allah bi qudratihi. Bagaimana itu? Wal kaifu majhul. Kita tidak tahu. Yang kita tahu, alam semesta dulu tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah. Bagaimana Allah menciptakannya? Apakah kita wajib untuk mengetahuinya? Sebagai manusia? Tidak. Dan kita tidak akan bisa untuk mengetahuinya. Kenapa? Karena itu bukan urusan manusia. Itu urusannya apa? Tuhan. Kok Anda mau tanya bagaimana Allah menciptakan alam semesta? Wong bagaimana Anda lahir lo Anda nggak tahu. Alam semesta ini lebih rumit daripada apa yang Anda bayangkan. Yang wajib kita ketahui sebagai manusia, sebagai seorang muslim, kita hanya wajib mengetahui Allah menciptakan alam semesta. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta? Wallahu a'lam. Itu wal kaifu majhul, wal kaifu majhul. Kalau Allah itu tidak qadim dan tidak bakin, pasti Allah itu perlu kepada pencipta. Kalau Allah perlu kepada pencipta, maknanya Allah itu hadis, karena mencipta adalah membuat sesuatu daripada tidak ada menjadi ada, dan itu adalah makna hudus. Alaysa kadzalik? Makna hudus, dulu tidak ada kemudian ada, dan itu tidak mungkin kecuali dengan pencipta. Lihat ya. Alam hadis. Alam hadis dengan arti dulu alam itu tidak ada kemudian ada. Dan setiap yang tidak ada kemudian ada, tidak mungkin dia wajibil wujud. Betul apa tidak?
Karena wajibil wujud dengan arti antara alam dan wujud tidak bisa untuk terpisah. Itu yang namanya wajibul wujud. Sedangkan kita meyakini alam dulu pernah tidak beriringan dengan wujud. Karena itu alam itu hadis. Alam itu apa namanya? Hadis. Dan setiap yang hadis pasti dia itu apa namanya? Mungkin. Mungkin itu bisa ada, bisa tidak. Intinya ini alam semesta. Kemudian ini timbangan. Sama. Wujud Adam. Ini yang namanya mungkin. Alam semesta mungkinul wujud, antara ada dan tiada bagi alam semesta itu imbang. Sesuatu yang imbang antara ada dan tiada pasti dia tidak ada. Ketika imbang semacam ini, antara wujud dan Adam imbang, ini yang lebih berat. Kenapa? Karena sebab perkara itu tidak ada, tidak adanya sebab untuk mengadakannya. Dikatakan sababul Adam, Adamus sabab. Sabab ketidakadaan, tidak adanya sebab untuk menciptakannya. Kenapa ya? Kok Indonesia ini tidak membuat pesawat luar angkasa? Ya tidak ada sebab untuk menciptakannya. Cukup, kita tidak ada keperluan untuk itu. Kenapa kok Indonesia tidak menjelajahi planet-planetnya? Tidak ada keperluan untuk itu. Ketika tidak ada keperluan, itu adalah sebab untuk tidak membuat. Betul apa tidak? Maka alam semesta ketika dia itu masih mungkin dan tidak ada sebab untuk menciptakannya, dia tidak ada. Kemudian ada faktor eksternal, namanya Allah menciptakan alam semesta. Apa makna menciptakan alam semesta? Faktor eksternal ini akan menguatkan janibul wujud. Janibul wujud lebih berat daripada janibul Adam. Yang menguatkan janibul wujud faktor eksternal daripada alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya mungkin dan inilah yang namanya hadis. Kenapa alam ini kok dia itu hadis? Karena alam itu ada awal dan alam akan ada akhir. Betul apa tidak? Kita meyakini hari kiamat alam semesta ini akan hancur. Allah qadim, bakin. Kalau Allah tidak mempunyai sifat qadim dan bakin, pasti Allah sama dengan alam. Pasti Allah sama dengan alam. Dengan arti Allah akan tidak ada ketika tidak ada yang menciptakannya. Oke. Kalau ada yang menciptakan Allah, siapa yang menciptakan Allah? Kita katakan yang menciptakan Allah Iqbal. Iqbal menciptakan Allah. Yang Tuhan bukan ini yang Tuhan. Kita akan tanya, kamu ini qadim dan baqi apa tidak? Tidak. Loh, maknanya kamu juga mungkin. Siapa yang menciptakanmu? Hukummu sama dengan hukum ini. Siapa yang menciptakan Iqbal? Halpiani. Kita tanya Halpiani kamu apa? Qadim dan baqi apa tidak? Iya, saya qadim dan baqi. Ya, kamu Tuhan. Kamu Tuhan. Kalau ini tidak qadim dan baqi, kita lihat lagi siapa yang menciptakannya. Terus semacam itu. Jika ini tidak ada akhir, namanya tasalsul. Tasalsul itu adalah mata rantai keperluan untuk menciptakan dari 1, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai tidak ada akhir. Ini mustahil. Ini mustahil.
Kenapa? Karena sesuatu yang tidak ada batasnya tidak akan ada. Tidak akan ada. Sesuatu yang tidak ada batasnya tidak akan ada. Dikatakan mayatasalsal la yatahassal. Setiap sesuatu yang tidak ada batasnya tidak akan ada dalam dunia ini. Sesuatu yang mungkin yang tidak ada batasnya tidak akan ada di dalam dunia ini. Maknanya keberadaan Allah, yang mana Allah itu menciptakan alam semesta. Kalau Allah itu mungkin, dia memerlukan pencipta. Penciptanya kalau dia mungkin memerlukan pencipta. Terus semacam ini sampai tidak ada batasnya. Maknanya untuk keberadaan alam semesta perlu Allah dan keberadaan Allah perlu keberadaan pencipta yang tidak terbatas. Dan keberadaan pencipta yang tidak terbatas tidak akan mungkin dalam dunia ini. Maknanya keberadaan Allah terpulang kepada keberadaan yang tidak mungkin ada. Apakah Allah akan ada? Tidak akan ada. Sesuatu yang terpulang kepada perkara yang tidak mungkin tidak akan ada. Kamu boleh menikahi anak perempuanku kalau kamu bisa menangkap burung ponik. Loh, apakah kamu bisa menangkap burung ponik? Tidak akan bisa, maknanya kamu tidak akan bisa menikahi anakku. Kan sering kita tuh melihat yuk sampai Dajjal keluar 5 kali ya tidak akan bisa, maknanya tidak akan karena kebisaannya terpulang kepada perkara yang mustahil. Orang ini tidak akan pinter sampai ayam tumbuh gigi. Apakah bisa ayam tumbuh gigi? Tidak akan bisa, karena itu orang ini tidak akan pinter. Wah kata ma'ul liqa alal mustahil fahuwa mustahil. Oke. Masalah ini kalau Allah itu mungkin akan ada perkara yang mustahil aklan. Lah, maknanya fard Allah itu mungkin akan yalzam membatalkan perkara yang akan menjadikan perkara yang mustahil. Dan perkara yang mustahil menjadikan Allah ini tidak ada. Karena keberadaan Allah menjadikan keberadaan perkara yang mustahil ini ada. Apakah perkara yang mustahil ini ada? Tidak ada. Maka Allah ini bukan mungkin. Allah ini wajibul wujud. Allah ini wajibul wujud. Mumtaz. Sekarang ya sudah. Allah diciptakan oleh Iqbal. Iqbal diciptakan oleh Allah. Satu sama lain saling menciptakan. Loh, itu namanya daur. Daur ini kebatilannya badihi. Kebatilannya tasalsul perlu dalil. Ada namanya dalilut tatbik, dalilut taufan, dalil macam-macam. Daur butlannya badihi. Mustahil Allah menciptakan Iqbal, kemudian Iqbal menciptakan Allah. Karena menciptakan dulu tidak ada, kemudian ada. Kalau Allah menciptakan Iqbal, maknanya Allah ada dulu baru Iqbal. Iqbal menciptakan Allah, Iqbal ada dulu baru Allah. Maknanya untuk Iqbal menciptakan Allah, Iqbal kena ada dan tidak ada. Itu bertentangan dengan kaidah badihi yang paling awal, anna syai'a huwa huwa. Mabda uman itanakut terbatalkan. Karena itu Anda kalau ke kelurahan minta tanda tangan ke Pak Lurah minta tanda tangan. Pak Lurah ngomong, saya tidak akan tanda tangan sampai Pak Camat tanda tangan. Pak Camat ngomong, saya tidak akan tanda tangan sampai Pak Lurah tanda tangan. Anda ke Pak Lurah, suruh ke Pak Camat. Ke Pak Camat, suruh ke Pak Lurah. Sampai Dajjal ngopi sama Anda, ini tidak akan selesai ini. Betul apa tidak? Kenapa? Dur, sohwalala. Ini daur, ini Anda praktekkan sehari-hari. Karena itu, kalau Allah itu mungkin, hanya ada dua kemungkinan. Ya imma sebelumnya ada pencipta yang tidak terbatas, dan ini batil. Atau ada daur, dan dua-duanya mustahil.
Kemungkinan satu-satunya, maknanya ketika Allah itu mungkin, yalzam minhu perkara yang batil. Maka Allah bukan zat yang mungkin. Allah itu wajibul wujud. Karena tidak mungkin Allah itu mustahil. Kenapa tidak mungkin Allah mustahil? Karena kita sudah tahu alam semesta ini apa? Ada. Alam semesta ini maujud, hadir. Alam semesta ini perlu pencipta, ya akhi. Dan alam semesta ini perlu pencipta. Kita sudah ketahui di dalam dalilul hudus, di awal kelas, di awal sifat. Ini sesuatu yang tidak bisa Anda nafikan karena Anda melihatnya. Keberadaan alam semesta badihi. Kehudusan alam semesta sudah kita buktikan dalam sifatil wujud. Dari situ kita naik tangga lagi. Allah yang kita klaim pencipta alam semesta, apakah dia qadim atau hadis? Kemungkinannya hanya dua. Ya imma Allah itu qadim, ya imma Allah itu hadis. Kalau Allah itu hadis, akan ada kebatilan. Apa itu kebatilan? Allah tidak ada. Dan kalau Allah tidak ada, yang menciptakan alam semesta siapa? Sedangkan kita sudah membuktikan ada yang menciptakan alam semesta. Maka kemungkinan satu-satunya setelah kemungkinan kan hanya dua kan, Allah qadim atau hadis. Kemungkinan hadis batal. Yang ada hanya kemungkinan apa? Qadim. Cara ini namanya sabr wa taksim, dalilul khuluf. Dan kita pakai di dalam dunia ini. Kalau Anda ingat apa namanya Indonesian Idol, ada banyak orang, kemudian Anda eliminasi satu persatu, betul apa tidak? Satu hilang, oh masuk semifinal tinggal 4, masuk final tinggal 2, akhirnya tinggal 1 itulah yang juara 1. Sama di dalam ilmu kalam, Anda akan tengok kemungkinan apa saja, kemudian Anda batalkan satu-satu sampai tersisa hanya 1. Yang 1 ini itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tatit dari tadi. Jahit. Sampai sini saja. Nanti lagi Ustaz. Jahit jidan. Insyaallah ini yang bisa saya jelaskan tentang masalatul kidam dan masalatul baqo. Insyaallah nanti kita masalah kidam dan baqo ini kita ulangi sardan dan kita masuk ke sifat yang selanjutnya apa? Mukhalifan lil hawadis. Jahit jidan. Pertanyaan nanti kita awal-awal ya, sesi yang ketiga. Kita akhiri sampai sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allah